Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada topik berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada model maupun metode pembelajaran, dan saat ini kita mau langsung melihat kepada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang sistematis diperlukan untuk menjelaskan suatu konsep materi kepada siswa. Dengan adanya perencanaan yang sistematis, tentunya pembelajaran akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan maupun kompetensi yang telah ditetapkan. Ya, banyak guru yang belum menerapkan langkah-langkah kurikulum 2013 karena merasa kesulitan dalam menerapkannya. Ya, mungkin ini adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh para guru maupun calon guru, ya, belum bisa sepenuhnya menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, langkah-langkah dalam kurikulum 2013 ini menitik beratkan pada keaktifan siswa di dalam kelas, sehingga kelas itu tidak boleh teacher center, ya, tetapi harus student center. Nah, ini yang harus kita perhatikan sehingga bisa kita tuangkan juga di dalam RPP kita nanti, ya. Langkah-langkah pembelajaran ini adalah rincian kegiatan yang kita laksanakan, tetapi kita desain sebelumnya di dalam RPP kita. Nah, kalau langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013 itu di awal, ya, dibuka di dalam kegiatan salam, apersepsi, pengantar materi, ataupun motivasi, ya. Inilah kegiatan pembuka ataupun kegiatan awal, ya. Itu adalah beberapa istilah yang sering kita temukan di dalam RPP, ya. Pada bagian langkah-langkah pembelajaran selalu ada 3 bagian, ya. Kegiatan awal atau pembuka, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, sesuai dengan kurikulum 2013, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, mulai dari pembukaan sampai penutup. Nah, setelah kita lakukan pembukaan, ya, diawali dengan salam dan kemudian apersepsi. Nah, apersepsi ini adalah bagian yang sangat penting sekali, di mana kita bisa menimbulkan rasa penasaran ataupun rasa ingin tahu, rasa ketertarikan untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, jadi perlu sekali ada kegiatan pembukaan ini. Ini adalah stimulus sebelum kita masuk kepada kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti nanti harus ada kegiatan observing atau mengamati, kegiatan menanya, kegiatan menalar dan mencoba. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam beberapa susunan RPP, ya, kegiatan inti itu dipilah ataupun disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan ini. Apa kegiatan mengamati yang terjadi, apa kegiatan menanya, sampai nanti kepada creating networking, ya. Nanti itu ada keterampilan intrapersonal dan interpersonal. Kalau interpersonal itu antar sesama, kalau intra kepada diri sendiri, ya, memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri. Jadi mulai dari pembukaan sampai penutup ini semua harus tergambar secara rinci di dalam RPP kita. Ini ditutup dengan simpulan, ya. Biasanya kita membuat kesimpulan bersama-sama dengan peserta didik kita. Lalu motivasi akhir, pengayaan, dan salam. Nah, pada bagian penutup kita juga bisa tambahkan biasanya dengan pemberian tugas, ya. Pemberian tugas ataupun post test itu bisa juga, ya, sebagai bagian penutup dari pembelajaran kita. Nah, selanjutnya, ya, secara rinci biasanya kegiatan pembukaan itu diawali dengan memberikan salam oleh guru. Ya, ini masih guru yang berperan, kemudian juga guru memberikan apersepsi. Ini yang saya maksudkan tadi, mengaitkan keadaan sekitar, keadaan siswa, atau prior knowledge atau pengetahuan awal, ya, terkait dengan topik ataupun ilmu yang akan dipelajari, sehingga mereka tertarik, penasaran, dan ingin tahu tentang topik yang akan kita jelaskan. Lalu setelah itu guru memberikan pengantar berupa materi dasar yang membantu siswa untuk menemukan konsep. Ya, terakhir guru memberikan motivasi. Inilah beberapa sequence ataupun urutan langkah-langkah di dalam kegiatan pembukaan, ya. Jadi dari awal kita sudah diatur, ya, sedemikian rupa untuk bagian pembuka. Lalu pada bagian intinya, siswa mengamati segala sumber belajar yang akan mengantarkan siswa menemukan konsep. Ya, apakah kita menggunakan
video pembelajaran atau buku ya, kemudian sumber-sumber belajar yang lain, mereka harus mengamati. Lalu setelah mengamati, mereka menggunakan ataupun melakukan kegiatan menanya ya, kegiatan menanya. Kenapa? Karena akan ada timbul rasa ingin menyelesaikan masalah atau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, sehingga mereka punya keinginan untuk berdiskusi ataupun berpikir dengan siswa yang lain, baik dengan gurunya juga. Nah, ini kegiatan menanya setelah kegiatan mengamati tadi. Nah, seterusnya siswa akan menalar kejadian yang terjadi berdasarkan pemahaman yang mereka ketahui dan menemukan konsep awal. Ya, ada kegiatan menalar, lalu siswa akan mencoba mempraktikkan pengetahuan untuk menemukan konsep pengetahuan. Ya, ini nanti tergantung kepada ranah yang mau kita uji ya, ataupun yang mau kita laksanakan sesuai dengan kompetensi dasar dan juga indikator yang telah kita tetapkan ya. Karena berbeda-beda ya, ada yang bisa kita praktikkan dengan cara praktikum, ada yang dengan cara membuat contoh maupun soal ya. Dan selanjutnya kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan inti dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung atau menyamakan konsep maupun persepsi, dan guru memberikan motivasi dan ucapan penghargaan karena kinerja siswa. Nah, ini disinilah nanti bentuk penguatan ya, bisa penguatan verbal, bisa juga dalam bentuk reward ya, memberikan hadiah. Nah, kemudian guru dapat memberikan pengayaan lalu mengucapkan salam penutup. Nah, secara konkret nanti kita bisa lihat bersama-sama dalam kegiatan micro teaching ya. Kalau berdasarkan model pembelajaran yang sudah ditetapkan ya, kita sebelumnya sudah membahas beberapa model pembelajaran di dalam video sebelumnya, dan masing-masing model pembelajaran memiliki langkah-langkah pembelajaran yang telah ditetapkan oleh perumus daripada model tersebut. Nah, seperti pada model pembelajaran discovery learning, itu diawali dengan pemberian rangsangan atau stimulation, sehingga pada kegiatan awal misalnya ya, atau kegiatan pembuka, ketika guru telah selesai melakukan apersepsi, ya boleh langsung diarahkan kepada pemberian stimulus ataupun rangsangan terhadap topik yang akan dibahas, ya, ataupun terkait problem yang akan dibahas. Lalu selanjutnya nanti pada kegiatan inti, siswa diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, ya, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengolah data, membuktikan, lalu nanti kegiatan penutupnya menarik kesimpulan ya. Kalau sebenarnya ini kita laksanakan sesuai dengan model pembelajaran K13 tadi masih sesuai ya, masih selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mengembangkan saja, misalnya pada bagian identifikasi masalah ini apa saja kegiatannya. Jadi di dalam RPP kita pun kita bisa tuliskan dengan detail apa saja kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kita pada tahap identifikasi masalah, pada tahap pengumpulan data. Apakah ada terjadi di situ mengamati, apakah ada terjadi kegiatan menanya, menalar, sampai seterusnya ya, sampai kepada pembuktian lalu menarik kesimpulan. Nah, kalau berdasarkan model pembelajaran project based learning ini berbeda lagi ya, berbeda lagi. Jadi dari awal dia harus menentukan proyek apa yang mau dikerjakan, ya, proyek apa yang sesuai dengan keinginan kelompok ataupun peserta didik kita. Lalu kita bantu dalam perancangan langkah-langkah penyelesaian. Ini sudah masuk kepada kegiatan inti. Kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring, penyusunan laporan dan presentasi maupun publikasi hasil, baru kemudian evaluasi. Kalau misalnya kegiatan kita itu tidak bisa dilaksanakan di dalam satu kali pertemuan, maka ini tetap bisa kita kembangkan. Semisal pada pertemuan pertama kita hanya bisa menyelesaikan sampai kepada langkah ketiga, maka pada pertemuan berikutnya tetap kita lakukan ya, tetap kita lakukan sesuai dengan model pembelajaran K13, di mana tetap ada kegiatan pembuka ya. Lalu nanti kita langsung melanjutkan kepada bagian
penyelesaian ya, bagian keempat, kelima, dan sampai seterusnya. Nah, bagaimana kalau dia menjadi sebuah proyek sepanjang 1 semester? Tetap bisa juga, tetap bisa ya. Jadi itu tergantung kepada guru ya, sebagai pengampu mata pelajaran, bagaimana menerapkan model itu. Apakah model itu untuk keseluruhan 1 semester atau hanya untuk beberapa minggu atau pertemuan tertentu ya, yang tentunya sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga tidak semua materi, tidak semua kompetensi bisa dilaksanakan model pembelajaran project based learning. Nah, seterusnya kalau problem based learning itu nanti pada kegiatan pembukanya ada orientasi peserta didik pada masalah, lalu pengorganisasian peserta didik dalam pendefinisian masalah, dilanjut membimbing penyelidikan individu dan kelompok dalam belajar mandiri, mengembangkan dan menyajikan hasil karya baru ditutup dengan penilaian. Nah, tentunya di dalam pelaksanaannya kita sebagai guru lebih tahu ya bagaimana rincian daripada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya ini tadi salah satu contoh model pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran PAK, yaitu role play ya. Nah, jadi langkah-langkahnya ini bisa dari menyusun dan menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Kalau tadi kita eksplor pada video sebelumnya, itu ada dulu kita menganalisis peran maupun tokoh yang akan diperankan ya. Kemudian bagaimana perasaannya, bagaimana tindakannya, itu semua dianalisis. Lalu setelah dipelajari, nanti dibentuk kelompok ya. Bisa per kelompok, bisa secara individu, tergantung daripada tokoh yang mau diperankan ataupun cerita yang mau diperankan. Lalu memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan, masing-masing mengamati skenario yang diperagakan, lalu nanti ada lembar pembahasan penampilan ya, menyampaikan hasil kesimpulan. Lalu kalau tadi pada video sebelumnya, di situ ada kegiatan yang tidak hanya menilai ya, tidak hanya menilai atau menyimpulkan, tetapi juga kepada perbandingan masalah yang dihadapi ya di dalam peran ini dengan kehidupan kita yang nyata gitu ya. Jadi apa persamaan atau perbedaan antara permasalahan pada peran yang kita lakonkan dengan kehidupan kita, lalu kita memecahkan dan mendiskusikan masalah aktual yang sedang dihadapi, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran maupun moral lesson dari tokoh yang kita perankan, seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa langsung aplikasikan di dalam RPP kita ya, apakah model pembelajaran yang kita pilih tersebut benar-benar sudah tertuang di dalam langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan K13 tadi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan langkah-langkah pembelajaran. Sampai bertemu pada topik selanjutnya.